Halo, selamat datang kembali di Masa Matematika Bisa. Baik, senang sekali rasanya masih bisa belajar bersama teman-teman. Kali ini kita akan bahas tentang materi bilangan bulat. Jadi kalau teman-teman baru saja menduduki bangku kelas 7 SMP, nah teman-teman bakal ketemu dengan materi yang namanya bilangan bulat. Baik, tanpa perlu berlama-lama, pada sesi ini kita akan kupas tentang penjumlahan bilangan bulat. Jadi sebelum kita operasikan, sebelum kita jumlahkan bilangan bulat ini, kita ingat-ingat lagi bilangan bulat itu yang mana saja. Nah, tentu kita dulu di SD udah ketemu yang namanya dengan garis bilangan ya. Garis bilangan itu memuat 3 jenis bilangan, yaitu dia ada bilangan bulat positif yang sebelah kanan 0, kemudian bilangan 0 itu sendiri yaitu di tengah-tengah, kemudian bilangan bulat negatif sebelah kiri 0. Banyaknya bilangan positif itu tidak terhingga, dan banyaknya bilangan bulat negatif juga tidak terhingga. Nah, ketiga bilangan bulat inilah yang akan kita operasikan nantinya, dan kita bahas beserta contoh-contohnya. Oke, untuk bahas contoh, Ana coba bagi jadi 4 bagian ya. Nanti kita akan coba bilangan positif ditambah positif, negatif tambah negatif, kemudian positif tambah negatif, dan negatif tambah positif. Kita akan bahas satu-satu. Kalau untuk yang pertama, positif tambah positif, sepertinya itu mudah sekali ya. Contoh, ada bilangan 2 ditambah dengan 3. Nah, ini 2 ini kan positif, kemudian 3 juga bilangan positif. Ini dasar dari SD kelas 1 pun juga udah bisa ya, bahwa ini sebenarnya kita sudah menjumlahkan bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Jelas 2 ditambah 3 berarti hasilnya 5. Kemudian kalau dia 2 digit, misalnya 20 ditambah 13. Ini teman-teman mungkin juga tidak asing lagi, bisa ditambahkan langsung atau mungkin dideret ke bawah untuk mencarinya. Kalau masih ragu, kita coba tambahkan langsung saja ya. 0 ditambah 3 itu 3, 2 ditambah 1 itu 3, jadi hasilnya adalah 33. Yang ketiga, kita ambil 121 ditambah 15. Nah, ini kan sudah 3 digit ditambah 2 digit. Mungkin teman-teman boleh bantu dengan deret ke bawah kalau masih ragu. 1 ditambah 5 itu 6, 2 ditambah 1 itu 3, kemudian satunya turun, sehingga hasil 121 ditambah 15 itu adalah 136. Nah, ini adalah contoh bilangan positif ditambahkan dengan bilangan positif. Begitu seterusnya sampai 4 angka, 5 angka, kita cukup menjumlahkannya seperti biasa. Kita lanjut contoh untuk bilangan negatif ditambah bilangan negatif. Nah, ini sebenarnya sama saja. Kita ambil contohnya di sini. Misalnya negatif 3 kita tambah dengan negatif 7. Nah, ini sama saja seperti kita menjumlahkan bilangan positif. Kita tambahkan 3 dengan 7. Ini karena dia sama-sama negatif, berarti hasilnya nanti juga akan negatif. 3 ditambah 7 10, berarti negatif 3 ditambah negatif 7 hasilnya negatif 10. Sama saja dengan bilangan positif, negatif 6 ditambah negatif 10. Ini karena sama-sama negatif berarti hasilnya negatif. 6 tambah 10 menjadi 16. Negatif 6 ditambah negatif 10 hasilnya negatif 16. Kita coba lanjut. 124 ditambah 57. Ini negatif, ini negatif. Caranya sama seperti menjumlahkan bilangan positif. Berarti kita tambahkan 124 dengan 57. Kita tambahkan, kita tulis dulu negatif di sini. 4 ditambah 7 itu adalah 11. Satuannya ditulis 1, kemudian puluhannya ditulis di atas 3, jadinya tambah 5 8. Kemudian ini 1.
Berarti 124 ditambah negatif 57 adalah negatif 181. Begitu kira-kira untuk penjumlahan positif sesama positif, kemudian negatif sesama negatif. Nah, yang dua ini yang mau kita lihat dengan teknik tertentu. Kita geser ini ke sini ya, biar tetap kelihatan positif negatifnya. Kita ambil contohnya di sini. Contoh, misalkan sebuah bilangan positif, kita coba untuk bahasan yang ketiga ya, bilangan positif ditambah negatif. Sebuah bilangan positif 10 ditambah dengan negatif 6 sama dengan, nah ini gimana nih ceritanya nih kan. Oke, untuk ketemu bilangan positif dan negatif itu, kalau Ana di sekolah bahasnya bahwa bilangan positif itu kita anggap sebagai pahala ya, karena kita melakukan kegiatan positif tentu berpahala. Kemudian ketika kita bertemu bilangan negatif itu kita menghitung dosa. Nah, kita akan bandingkan pahala itu manakah yang lebih banyak dia dengan dosa. Sekarang kita lihat contoh 1. 10 ini adalah bilangan positif, berarti kita menganggap kita punya pahala sebanyak 10. Kemudian negatif 6 adalah bilangan negatif, kita menganggap juga bahwa kita punya dosa 6. Dibandingkan pahala dan dosa, kita punya lebih banyak pahala. Maka kalau lebih banyak pahala, maka hasil penjumlahan ini juga nantinya akan positif, karena positif lebih banyak dibandingkan negatif. Pahala kita lebih banyak daripada dosa, maka hasilnya nantinya pahala. Nah, kemudian kita kurangkan angka yang besar ini dengan si kecil, berarti pahalanya kita kurang dengan dosanya, seperti mengurangkan bilangan bulat biasa yang positif sama positif. 10 kurang 6 adalah 4, berarti kita punya positif 4. Karena positif itu tidak ditulis tanda tambahnya atau positifnya, kita cukup tuliskan 4. Jadi begitu ya kira-kira. Kita coba contoh 2. Misalkan 15 ditambah dengan negatif 7. Kita punya pahala 15, kemudian kita punya dosa 7. Penjumlahan ini, untuk penjumlahan kita sudah bisa mengacuhkan operasi ya. Kita cukup lihat tanda positif dan negatifnya saja. Kita punya pahalanya 15, dosanya 7, berarti banyakkan pahala. Banyakkan pahala 15 dikurang 7 itu adalah 8. Berarti hasilnya adalah 8. Lanjut contoh 3. Misalkan kita punya 6 ditambah dengan negatif 11 sama dengan, nah kalau ini kasusnya pahalanya 6, dosanya 11, berarti dosanya lebih banyak, maka hasilnya nanti akan negatif. Kita kurangkan yang besar dengan yang kecil. 11 kurang 6 itu adalah 5, berarti 6 ditambah negatif 11 hasilnya negatif 5. Kita coba contoh 4. Kita punya 20 ditambah dengan negatif 35 sama dengan, kita punya pahala 20, kemudian kita punya dosa 35, berarti dosa kita lebih banyak, hasilnya jadi dosa. 35 dikurang 20 itu adalah 15, maka 20 ditambah negatif 35 hasilnya negatif 15. Itu kira-kira contoh untuk bilangan positif ditambah dengan negatif. Nah, bagaimana dengan negatif ditambah positif? Sama saja, hanya posisinya saja yang berubah. Konsepnya kita tetap bisa pakai positif itu pahala, negatif itu dosa. Kita coba lihat contoh. Ini cuman urutan ya, cuma urutan penulisan. Negatif 6 ditambah 10 sama dengan, sama saja, dosa kita 6, pahala kita 10, berarti lebih banyak pahala. Saya tidak tuliskan lagi positifnya dengan tanda tambah. 10 kurang 6 jadinya 4.
Kemudian kita coba contoh dengan angka yang lain ya, misalnya negatif 10 ditambah dengan 10, biar sama deh ya. Nah ini kita punya negatif 10, dosanya 10, pahalanya 10, berarti tidak positif tidak negatif. 10 kurang 10 ya 0. 0 kan bukan bilangan yang menyatakan dia bilangan positif ataupun bilangan negatif. Kemudian yang ketiga kita coba negatif 4 ditambah 17. Dosa kita 4, pahala kita 17, lebih banyak pahala. Kita tulislah ya biar lagi makin jelas. Kemudian 17 dikurang 4 itu adalah 13. Berarti negatif 4 ditambah 17 hasilnya adalah 13. Yang keempat, misalkan ada 100, negatif 100 ditambah dengan 54. Nah ini yang banyaknya mana? Yang banyaknya dosanya 100, pahalanya 54. Berarti hasilnya nanti akan banyakin dosa. Berapa 100 dikurang 54? 46. Jadi negatif 100 ditambah 54 hasilnya negatif 46. Lanjut, berikutnya kita akan mencoba mengoperasikan bilangan bulat positif dan negatif ini dalam bentuk banyak suku. Artinya penjumlahannya tidak hanya 2 angka seperti ini, tetapi terdapat beberapa angka sekaligus, kemudian juga bercampur antara bilangan positif itu dan bilangan negatif. Kita lihat contoh. Yang pertama, 10 ditambah negatif 11 ditambah 3 ditambah dengan negatif 2. Nah ini terdapat 4 bilangan yang kita jumlahkan, dimana ada 2 bilangan positif kemudian 2 bilangan negatif. Nah ini kita tuliskan kembali. Kita akan buat di sini 10 ditambah negatif 11 ditambah 3 ditambah dengan negatif 2 sama dengan, kita punya 4 suku ini namanya ya. Ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Nah kita ambil kembali konsep pahala dan dosa kita. Jadi caranya dalam menyelesaikan soal yang memiliki banyak suku ini, kita kelompokkan dulu sesama pahala, kemudian kita kelompokkan juga sesama dosa. Ana salin di bawah 10 tambah ini adalah pahala, kemudian ini juga pahala, kita dekatkan 3, kemudian semua pahala sudah terdekat atau terkumpul, kita tambahkan dengan lanjut si bilangan negatif. Negatif 11 ditambah negatif 2 sama dengan, nah ini 1 2 3 4 1 2 3 4 sukunya kita sudah salin. Kita lanjutkan, kita jumlahkan sesama pahala ini seperti kita menjumlahkan bilangan positif tadi. 10 ditambah 3 itu 13, kita pisah dengan tanda tambah. Kemudian dosa ini juga kita tambahkan. Berapa total dosa kita? Yaitu totalnya juga 13. 11 ditambah 2 juga 13. Kita lanjutkan. Ini karena sudah ke bawah, kita buat ekivalennya. Pahala kita 13, dosa kita 13, sama seperti contoh kita sebelumnya. Maka ini impas atau tidak ada positif, tidak ada negatif yang lebih besar, sehingga 13 ditambah negatif 13 hasilnya 0. Berikutnya kita akan lihat contoh 2, yaitu negatif 15 ditambah dengan 10 ditambah dengan 3 ditambah dengan negatif 5. Kita tuliskan kembali di sini yang nomor 2 ya. Sama dengan, nah ini sama dengan contoh 1 ya, dia punya 4 suku, ada 2 bilangan negatif dan 2 bilangan positif. Caranya sama, kita dekatkan sesama dosa, kita dekatkan sesama pahala, atau kita dekatkan sesama bilangan positif, kemudian kita dekatkan juga bilangan negatif. Boleh di kiri bilangan negatif terlebih dahulu, negatif 15,
kemudian kita dekatkan dengan negatif 5, kita masukkan 10, kemudian dimasukkan 3, sama dengan. Lanjut kita operasikan atau kita jumlahkan sesama bilangan negatif, kita jumlahkan juga sesama bilangan positif. 15 ditambah 5 itu menjadi negatif 20, tambah 10 ditambah 3 itu 13. Jadi total dosa kita sudah 20, kemudian pahala kita 13. Yang lebih banyak di antara dua ini adalah bilangan negatif atau dosa, maka 20 kurang 13 adalah 7. Jadi hasil akhir dari penjumlahan negatif 15 ditambah 10 ditambah dengan 3 dan ditambah dengan negatif 5 adalah negatif 7. Berikutnya soal ketiga, 2 ditambah negatif 4 ditambah 7 ditambah dengan negatif 3 ditambah negatif 5 ditambah 8. Kita salin ulang soalnya di sini ya. Oke, 1 2 3 4 5 6, kita punya 6 suku di sini, dimana 1 2 3 kita punya 3 bilangan positif, 1 2 3 dan 3 bilangan negatif. Sama seperti contoh 1 2, kita dekatkan, kita tulis 2 ditambah ini sesama bilangan positif, 7 ditambah 8 ditambah, kita lanjutkan dengan bilangan negatif, negatif 4 ditambah negatif 3 ditambah dengan negatif 5. Lanjut kita jumlahkan sesama bilangan positif, 2 ditambah 7 itu 9 ditambah 8 itu 17. Jadi total bilangan positif kita adalah 17 ditambah, sekarang kita totalkan bilangan negatif, negatif 4 negatif 3, dosa 4 dosa 3, jadi tambah banyak dosa jadi 7, kemudian dosa lagi 5, sehingga dosa kita ada negatif 7 5 12. Kita bandingkan 17 dan 12, lebih banyak pahala positifnya, lebih banyak, berarti hasil kita nanti akan bilangan positif. 17 dikurang 12 itu adalah 5, jadi hasil akhirnya adalah 5. Berikutnya soal nomor 4, 9 ditambah negatif 1 ditambah negatif 18 ditambah 10 ditambah 8 ditambah negatif 6. Kita tuliskan ulang di sini soal nomor 4. 9 ditambah dengan negatif 1 ditambah dengan negatif 18 ditambah dengan 10 ditambah dengan 8 ditambah dengan negatif 6, sama dengan. Kita dekatkan sesama bilangan positif dan sesama bilangan negatif. Di sini kita punya bilangan positifnya 9, 10 dan 8. Kita tulis ulang. 9 ditambah dengan 10 ditambah dengan 8 ditambah, lanjut bilangan negatif, negatif 1 ditambah negatif 18 ditambah negatif 6. Ini sudah, kita lanjutkan, kita jumlahkan sesama bilangan positif kemudian sesama bilangan negatif, sama dengan 9 ditambah 10 itu 19 ditambah 8 menjadi 27. Kita pisah dengan tambah, dosa 1 dosa 18 jadi bertambah dosanya 19, dosa 19 ditambah lagi 6 jadinya dosa 25. Pahala kita 27, dosa kita 25, lebih banyak pahala berarti hasilnya akan positif. Karena 27 ini positif lebih banyak, 27 kurang 5, 25, hasilnya 2. Demikian pembelajaran kita tentang dasar-dasar penjumlahan bilangan bulat. Semoga teman-teman semakin mahir. Untuk contoh-contoh soal atau bentuk soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan bulat akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama Masa Matematika Bisa. Bye-bye.